Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa memperbanyak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas segala nikmat dan karunia-Nya lah sehingga di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, yakni di hari Jumat, sebagai penghulunya Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, kita kembali bersama-sama menunaikan insyaallah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam, tak lupa pula tentunya kita senantiasa memperbanyak kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan kita, contoh panutan kita yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai persoalan pribadi, keluarga, masyarakat, bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang terbaik atas semua itu. Nabi kita juga sebagai rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, apapun sukunya, apapun etnisnya, dan apapun bangsanya, bahkan apapun agama yang mereka peluk sebelumnya. Nabi SAW diutus kepada mereka semua untuk menyampaikan risalah Islam dan mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Sehingga hanya dengan demikian kita akan selamat di dunia dan selamat fil akhirah. Kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
nasihat yang paling utama yang senantiasa disampaikan oleh para khatib setiap Jumat, bahkan ini menjadi rukun dari khutbah dan diulang-ulang, itu menunjukkan bahwa ketakwaan itu adalah perkara sangat-sangat penting, harus senantiasa dijaga di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak hanya kita disuruh untuk bertakwa, tapi ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus benar-benar, kita harus serius di dalam ketakwaan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi, jangan sekali-kali kalian menjumpai atau menemui yang namanya kematian illa wa antum muslimun, kecuali kalian senantiasa di dalam keadaan muslim. Kita istiqomah di dalam akidah Islam kita. Kita istiqomah di dalam agama kita yang hak, agama yang mulia, agama yang sempurna ini, yakni agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Maka sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia diajak untuk memilih satu-satunya agama, yakni agama Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memilih memeluk agama ghairal islami dinan, selain agama Islam. Jadi tegas Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, siapa saja yang memilih memeluk agama ghairal islami dinan, selain agama Islam, falan yuqbal minhu, sekali-kali tidak akan pernah diterima minhu, darinya, agamanya itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dipastikan pada hari akhirat minal khasirin, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Di dalam ayat yang lain bahkan ditegaskan bahwa yang dimasukkan dengan golongan orang-orang merugi itu adalah mereka masuk di dalam neraka jahanam, dijauhkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memeluk agama Islam. Tentu setelah diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita, beruntunglah kita, bersyukurlah kita, karena kita sudah berada di dalam pelukan, di dalam pangkuan agama yang hak, yakni agama Islam ini. Agama Islam ini adalah agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan menyempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah meridhoi Islam sebagai agama atas kalian. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu modal kita yang paling utama adalah
keimanan kita. Maka sering kita mendengarkan bahwa nikmat yang paling besar bagi umat manusia, bagi kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman artinya kita dipertemukan dengan Islam ini dan kita beriman kepadanya. Dan inilah agama yang sempurna yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu berpegang teguhlah kepada agama yang mulia ini. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali agama Allah. Kalian semua jami'an. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian saling bermusuh-musuhan, saling berselisih di antara kalian. Karena cirinya orang mukmin itu adalah ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang, saling menopang, saling menolong, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Maka satu perkara yang memang sangat dicelah di dalam Islam itu adalah permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa saling ta'awun, saling tolong-menolong, bantu-bantulah kalian dalam albir, kebaikan, wa taqwa, dan dalam hal ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling membantu di dalam hal perbuatan dosa dan juga permusuhan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting yang juga kita ingin sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini. Bahwa menjelang tahun baru, biasanya sebagaimana saat ini sudah ramai diperbincangkan tentang apa yang disebut dengan toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Tentu sekilas kita mengatakan bahwa yang namanya toleransi dan kerukunan itu adalah tentu semuanya adalah perkara yang memang harus kita tegakkan dan harus kita sepakati. Bahwa itu adalah perkara yang mesti kita jaga dan mesti kita bangun di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Mengapa? Karena realitas sosial masyarakat itu dipastikan bahwa mereka memang hidup di dalam keragaman yang disebut dengan istilah pluralitas. Pluralitas artinya keragaman. Kita hidup dengan berbagai, ada agama-agama yang ada, tidak hanya Islam, tapi ada agama yang lain. Kita hidup dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai macam suku. Tidak hanya Makassar, tapi ada juga Bugis, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, dan lain-lain beragam suku yang ada. Tentunya kalau kita berbicara Indonesia, berarti di seluruh Indonesia dan Sabang sampai Merauke. Itu pluralitas namanya. Etnis, ya mungkin kita bisa lihat dari warna kulitnya. Ya, tentu ada yang putih, ada yang somatan dan lain sebagainya. Kemudian juga berbagai macam, bahkan bangsa yang hadir di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Maka yang namanya toleransi dan kerukunan antar beragama memang adalah perkara yang harus ditegakkan. Hanya saja terkadang kita melihat bahwa ada istilah toleransi dan kerukunan antar umat beragama ini yang dikembangkan di tengah masyarakat yang menyimpang
dari ajaran Islam. Ada dua paham yang seringkali itu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah paham pluralisme, khususnya pluralisme agama. Sekali lagi tadi bahwa kalau kita berbicara tentang pluralitas itu realitas. Tapi kalau berbicara tentang pluralisme itu adalah sebuah paham yang dikembangkan oleh orang-orang di luar Islam. Namanya pluralisme. Jadi pluralisme itu adalah paham yang menganggap bahwa kalau pluralisme agama, maka paham yang menganggap bahwa semua agama benar. Maka tidak boleh ada umat beragama yang mengklaim agamanya saja yang benar dan yang lain adalah kafir. Itu paham pluralisme. Dan tentu kalau dilihat dari sudut pandang Islam, ini tentu bertentangan dengan akidah kita sebagai seorang Muslim paham ini. Karena kalau di dalam Islam jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak semua agama itu benar. Agama yang hak satu-satunya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Bahkan di dalam ayat yang sebelumnya kita baca tadi bahwa siapa yang memilih memeluk agama selain agama Islam tidak diterima daripadanya agamanya itu. Berarti kita sebagai seorang Muslim harus punya prinsip bahwa agama kita adalah agama yang hak dan selain itu adalah kafir. Tanpa kita tentu harus merendahkan dan melecehkan agama yang lain, karena ada yang namanya toleransi, ada namanya hidup rukun di tengah-tengah masyarakat. Tapi menganggap bahwa semua agama benar itu paham yang salah dan itulah pluralis. Yang kedua, paham yang sering dikembangkan itu adalah sinkretisme. Sinkretisme itu artinya paham yang menganggap bahwa pencampur bauran ajaran agama itu boleh-boleh saja. Maka lahirlah praktek-praktek di tengah masyarakat yang sering terjadi seperti Natalan bersama. Di situ ada orang-orang Islam juga ikut. Padahal itu adalah acara ritual ibadah mereka. Ada acara salawatan di gereja. Ada acara doa bersama lintas agama yang kelihatannya kecenderungannya kita lihat bahwa seolah-olah ini hal-hal yang biasa. Tapi dalam pandangan sinkretisme itulah yang dimasukkan dengan paham mencampur adukan antar berbagai ajaran dan kita terlibat di dalamnya, dan ini membahayakan akidah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sejak awal menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jelaskan oleh para mufassir terkait dengan ayat ini, misalnya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah orang Islam tidak boleh mencampur adukan antara ajaran Yahudi, agama Nasrani dengan agama Islam. Jadi tidak boleh dicampur aduk, ya. Sehingga harus ada Natalan bersama, salawatan bersama, ibadah-ibadah ritual yang dilakukan secara bersama dan seterusnya. Ya. Termasuk yang tidak boleh adalah mengenakan simbol-simbol agama lain, ya, seperti pakai kalung salib misalnya, atau topi apa namanya itu. Nah itu kan tidak boleh kita gunakan. Kaum muslimin jamaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua paham itulah yang perlu kita kritisi, karena itu yang berkembang biasanya menjelang menjelang tahun baru, dan ini memang banyak korban di antara
umat Islam, terutama mereka yang bekerja di tempat-tempat orang-orang muslim, karena mereka di pasar atau diminta untuk mengenakan misalnya simbol-simbol agama lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tentu bisa tetap menjaga akidah kita, akidah yang bersih, akidah yang lurus, yang tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena toh semuanya kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menyampaikan kepada kita bahwa kita harus istiqomah, kita harus menjaga akidah kita ini dengan baik sehingga kita tidak terjerumus di dalam menyerupai atau menyerupai orang-orang agama lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa lahu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.